Barayakita.com. Barayakita.com. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Peta Bandung, tentunya di Baraya. Berita positif dan inspiratif. Kali ini ketemu lagi barengan Aka di Penjoy, pesan enjoy. Yang pastinya hari ini mudah-mudahan Baraya sehat selalu ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Dan kali ini ada yang berbeda, karena kalau misalnya Penjoy, Aka berdua bersama dengan Tio. Yang hari ini emang Tio lagi gak bisa hadir, tapi Aka seneng banget bisa hadir untuk menemani Baraya semuanya di kesempatan hari ini ya. Dan seperti biasa Baraya, Aka gak sendirian. Aka berdua tentunya, gak mungkin sendiri ya, karena sendiri itu gak enak. Enaknya berdua ataupun juga lebih dari 2 orang. Aka juga menyapa buat stafnya Baraya kita yang lagi ada di ruang kontrol ya, untuk yang lagi bertugas ya, mempersiapkan acara Penjoy supaya senyaman mungkin yang pastinya ya. Oke, kita sapa dulu dong kalau gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Kang Ude? Alhamdulillah bikhair, sehat walafiat. Oke, alhamdulillah. Iya. Kita doakan juga nih sahabat kita. Siapa? Aduh, si Lutuna itu. Lutuna buat Tio. Oh, Tio, kenapa Tio? Ya, kemana Tio? Ini fans-fansnya Tio. Enggak, soalnya baru 2 kali siaran udah izin lagi nih. Belum apa-apa baru 2 kali loh. Pasti, tapi dia lagi dengerin kita. Ya kayak apa-apa. Biar dia semakin sakit. Aduh, jangan dong. Oh, jangan ya. Jangan banget udah ya. Oke, yang pastinya ini Baraya, tentunya Aka juga menyapa ya untuk Baraya yang menyaksikan melalui YouTube ya. Oh, YouTube. Ya, di Baraya Kita Official atau juga di streaming ya, tentunya di barayakita.com ya. Yang pastinya di hari Selasa ini Aka juga mau nyapa nih. Nyapa siapa? Teman-teman Aka yang ada di Jakarta. Wih, jauh ya. Jakarta, ada di Tangerang, ada di pokoknya seluruh Indonesia nih Kak Ude. Karena kemarin Aka itu baru bertemu dengan rekan-rekan Aka dari perkumpulan pengusaha musik dan pembawa acara Indonesia. Disingkat apa? Perpapindo. Kebetulan rekan-rekan sahabat Perpapindo ini tengah dengerin nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang pastinya mudah-mudahan, karena temanya sekarang itu adalah tentang perubahan nih. Baper. Nah, jadi mudah-mudahan dengan Aka ikut Perpapindo, buat Aka sendiri nanti ada perubahan. Ada perubahan. Insya Allah ya. Insya Allah dong. Harus dong. Harus ya. Aku sapa dulu nih, katanya ada Umi yang lagi dengerin di Tangerang. Umi Halidayati. Kemudian ada Bang Leo, ada juga Yuni di Bandung. Aku absen banyak banget sih, kalau di absen ntar aku absen lagi ya. Siap, harus. Pokoknya yang kemarin ya aku absen dulu nih buat yang dengerin aku, yang pastinya ya. Thank you banget udah heboh nih Kang Ude. Besok nih Aka mau ada di Baraya Kita, pantengin ya gitu. Makasih banget buat pokoknya semua pengurus, Bang Leo, Bang Zul, kemudian Uni, Kaboy, kemudian ada juga Koko, Roni, kemudian ini ya teman-teman yang di Bandung, Kiki, Raden, Cetatia, semuanya yang lagi dengerin ya. Pokoknya semua, Cepuput juga, Ferdi, dan juga tentunya buat semua teman-teman yang hadir kemarin, yang udah silaturahmi, thank you banget yang hari ini dengerin aku ya. Nanti kalian boleh ya kalau misalkannya mau ikutan interaksi, dan juga tentunya buat sobat Baraya dimanapun berada ya. Oke, Kang Uda, ini tema Siap. kita adalah mengenai... Kok Aka doang sih yang nyapa, saya nggak dikasih kesempatan. Banyak juga dong. Juga loh. Oh iya, lupa. Nah, habisnya terlalu enak ya. Terlalu enak. Enaknya jadi penyiar ya.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enggak, kita siaran berdua kayak siaran apa? tahun-tahun yang lalu gitu. Oh, mengingatkan Anda dengan seseorang. Dengan seseorang. Someone special? Spesial. Oke. Aileen Project. Iya, Aileen Project. Dengerin juga Aileen ya? Iya, Mas Rama Aileen Project. Dengerin. Ada juga Iki, Opik, semuanya. Okay. Salam katanya buat Ude. Lefta apa sih yang cewek itu siapa? Siapa? Ekva. Rau juga dengerin. Pokoknya sahabat-sahabat kita dari Aileen Project juga lagi luar dengerin. Biasa. Keren. Pokoknya coba udah mungkin jamaah-jamaah disapa dulu nih. Harus dong disapa ya. Pertama nih Pak Haji Yusuf Prosop. Aduh. Pak Haji nomor 1, nomor 1. Pak Haji jangan lupa. Apa? Aku ini belum. Apanya yang belum? Itu udah terus nih yang di endorse. Prosop Xwear. Kali-kali main dong Pak Haji ke Baraya, bener nggak? Harus lah. Ditunggu loh Pak Haji kesini. Kan di sini deket. Di sini ada 10 orang ya. Nanti dibagi satu katanya. Amin ya robbal alamin. Tapi kalau Tio kayaknya nggak cukup. Ada, tapi produknya banyak pasti. Ukurannya bisa custom ya. Bisa custom lah ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Gimana nih jamaahnya sapa dulu nih Dek? Iya, selain Pak Haji Yusuf dari Prosop, juga ini nih ada Ibu Emul Mulyanah. Beliau ini ownernya Peci Manis. Beliau stay tune terus nih. Alhamdulillah ya. Kita. Oke. Siapa lagi nih Ude? Kang Hafiz Arif, Kang Hafiz, assalamualaikum. Juga ada ini temannya Tio yang lagi dengerin, yang lagi menyaksikan juga. Putra Tomo. Oh, Putra Tomo, temannya Tio. Sayang kemana Tionya? Nggak tahu Tionya kemana. Tuh, Tio ada yang kangen tuh, fansnya tuh udah nanyain. Ada juga Ibu Evita Sumadi, juga teman-teman dari Pemuda Muhajirin, Teras Muhajirin Cijerah. Kemudian juga saya punya teman-teman yang saat ini berada di luar juga ya, di luar negeri. Ada Ustadz Faruk di Madinah. Beliau memang stay ya, nggak bisa keluar, tetap berada di sana. Di lockdown ya? Di lockdown. Beliau ini adalah mutawif ya, guide di sana. Jadi kalau kita lagi umrohan, guide-nya selalu ada Ustadz ini, Ustadz muda yang memang dia juga selebgram, YouTuber, namanya Ustadz Faruk. Selamat menyaksikan. Main ya ke sini ya. Harus nanti main ke Indonesia. Ayo aja aku ajak semua nih. Juga tentu mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu ya, saking banyaknya yang mendengarkan, juga yang melihat tontonan tayangan ini. Geber aku di hadapan Aka tuh. Astagfirullahaladzim. Soalnya kan host ternama, presenter, MC wedding. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi malu saya. Sing jantan doa ya. Amin. Oke. Nah, kita sedikit saja nih kita bahas dulu ya, sesuai dengan tema adalah mengenai baper. Kamu harus baper. Nah, pertanyaannya ada yang nanya nih kayak kemarin gitu kan. Loh, bukannya kalau misalkannya kita itu baper itu nggak boleh ya gitu kan. Tapi baper di sini sepertinya ada makna yang berbeda ya. Yaitu baper di sini artinya bawa perubahan. Wih, keren. Bawa perubahan ya. Bawa perubahan. Jadi kita itu kan hidup itu pasti berubah ya, dari mulai kita bayi sampai sekarang udah menjadi dewasa. Nah, itu kan pasti perubahan. Nah, Kang Ude, kalau dikaitkan dari sisi nih dari kacamata Ude, kacamata Ude nih, memandang perubahan ya dalam hidup ini seperti apa sih? Kalau dikaitkan dari sisi agama juga, mengenai perubahan itu seperti apa? Baik, bicara mengenai baper, bawa perubahan, ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh guru saya, Al-Ustadz Dr. Ahmad Humaidi. Judulnya adalah Tafsir Ayat-Ayat Pilihan Cerdas Emosi dengan Al-Quran. Di halaman 95, beliau memberikan satu tema, satu bahasan yang sangat menarik sekali untuk dibahas di kesempatan hari ini. Adalah judul di buku beliau, Perubahan untuk Kemaslahatan. Ya, kalau di judul yang sekarang kita lagi on air adalah baper ya, bawa perubahan.
Bicara perubahan, tentu kita meyakini ya, Baraya, kita meyakini bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang kamil dan syamil. Kamil itu bermakna sempurna, syamil artinya adalah mencakup berbagai aspek dan dimensi kehidupan manusia. Namun dalam perjalanannya kita mengakui terkadang keimanan kita yazidu wa yankusu, naik dan turun, ya, pasang dan surut. Terkadang keimanan kita itu muncul saat kita bersama dengan orang-orang yang komitmen. Namun jika kita bersama orang yang tidak jelas integritasnya, kita kadang terbawa arus. Semakin kencang arus itu, semakin menenggelamkan kita dalam kehidupan dunia yang tidak pernah puas. Semakin lama kita bergaul, semakin menjauhkan kita dari rengkuhan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, Baraya, janganlah kita berubah kecuali untuk kemaslahatan. Janganlah kita berubah kecuali untuk kebaikan, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih cemerlang, untuk amal soleh yang lebih signifikan dan berkesinambungan. Bagi seorang muslim, Akak ya, juga Baraya, perubahan itu adalah dimensi kehidupan yang terus dilakoninya. Kita sering dengar, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Maka perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dalam jalan hidup. Namun perubahan tidak akan jadi dengan sendirinya karena selalu membutuhkan yang namanya amunisi kehidupan. Nah, perubahan ini Baraya senantiasa menuntut pengorbanan pastinya. Perubahan ini juga harus sesuai dengan kadar usaha. Maka perubahan seimbang dengan kadar dedikasi kita. Kita buka di dalam Al-Quran dan Anda pasti sering baca di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Ini saya pegang mushaf Al-Qur'annya. Surat ke-13 Anda bisa buka ya Baraya ya. Ayat ke-11. Nah, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini ayat mengenai perubahan ya, Kak. Baper bawa perubahan. Oke. Dan nanti mungkin lebih lanjut kita akan bisa kembangkan poin-poin apa saja untuk menjadi manusia yang siap berubah ke arah yang lebih baik itu, insya Allah. Pokoknya stay tune ya. Oke. Jadi tadi juga sudah dibacakan ya kaitannya perubahan ini dengan kehidupan kita ya. Yang pastinya kita berubah tapi berubah menjadi yang lebih baik. Lebih baik ya. Perubahan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Nah, kadang juga mungkin ada orang yang pernah baik kemudian jadi tidak baik, kemudian baik lagi. Nah, itu kalau misalkannya seperti itu bagaimana? Ada orang yang baik
kemudian berubah tidak baik. Lantas berubah lagi menjadi yang baik. Ya kalau kita bicara mengenai perubahan tersebut tadi ya yang saya sampaikan, manusia itu, iman manusia itu kadang yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Kalau kita bergaul berkumpulnya dengan orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang memang selalu dan senantiasa cinta kepada kebaikan, otomatis kita akan terbawa kepada kebaikan. Kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya, agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhaliluhu. Maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan, dengan siapa kamu berkawan. Baraya yang sudah punya anak, dengan siapa tuh anak-anaknya berkawan. Kalau berkawannya dengan yang baik, dengan teman-teman yang baik, dengan komunitas yang baik, maka bersyukur. Nggak perlu khawatir, ya. Nggak perlu khawatir karena memang kita yakin kalau pertemanannya dengan orang-orang yang baik, ini sabda Rasul loh. Maka anak baraya atau juga baraya yang memang masih muda ya, masih remaja nih yang mendengarkan, generasi milenial ya. Generasi milenial. Zaman kids apa? Zaman now. Zaman now. Okay. Kids zaman now. Boys. Ya, kalau kamu kamu kalau kamu bergaulnya dengan yang baik, maka baraya juga akan ke bawah baik. Tapi mohon maaf ketika baraya memilih pertemanannya dengan yang tidak baik, yang senangnya sih ngajakin jauh dari Allah, senangnya sih ngajakin jauh dari majlis-majlis ilmu, maka perhatikan, pasti baraya juga akan bisa jadi terbawa tidak baik. Okay. Ya, tapi tentu kembali lagi ketika memang keimanannya kita baik, keimanannya kita kuat, kita bukan terwarnai dengan pergaulan dengan teman-teman yang belum baik ya. Tapi justru sebaliknya kita bisa menjadi teman yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mewarnai, bukan terwarnai ataupun diwarnai oleh teman-teman yang tidak baik. Nah, jadi gimana dong jawabannya, Kak? Ada yang baik, tidak baik, kemudian baik lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada penutup, kepada akhir. Ya jangan sampai ketika kita berada di posisi yang tidak baik, kemudian kita stay itu tetap aja tidak baik. Maka harus adanya sebuah perubahan untuk kita menjadi yang baik. Maka kalau sudah jadi yang baik, please pertahankan. Jangan kemudian balik lagi kepada yang tidak baik. Karena kita tak tahu ya Kak, yang namanya kematian itu misteri. Oke. Jadi intinya adalah bahwa pergaulan memang mempengaruhi begitu deh. Ya, setuju. Tapi kalau misalkannya tadi keimanan kita yang memang baik, tentunya kita bukan malah terjerumus ke dalam lembah hitam. Lembah hitam. Tapi bisa kita mengajak untuk ke arah yang lebih putih gitu ya. Hitam dan putih konotasinya. Iya. Oke. Jadi yang hitam biarlah menjadi putih dong, jangan biarlah menjadi hitam terus. Ya kan harus berubah, baper harus ya. Berubah, ya baper bawa perubahan, baper bawa yang bikin lapar. Kak, saya belum makan nih, baper. Oh ya, gitu. Itu lapar ya. Kalau misalkannya ada yang endorse boleh ya, langsung aja ke Jalan Peta 168E ya. Ada Baraya di situ. Itu jalan BKR ya? Jalan BKR, Jalan BKR. Peta. Jalan Peta. Oke. Nah, ini juga ternyata temanku ini banyak yang dengerin. Siapa itu? Jadi dia ini ngiri nggak di absen katanya gitu. Pengen, aduh kayak bacain requestan ya. Salam silaturahmi ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti di next episode nanti bisa lebih interaktif lagi dengan kita. Boleh banget tadi Aka langsung aja nih kalau misalkannya yang mau interaksi bisa melalui nomor WA 089 atau saya ulangi ya 089 8198 3232 ya. Atau juga 0852 2148 3512 atau juga langsung bisa di YouTube-nya Baraya Kita spasi official atau juga di
Facebook Baraya Kita, kaknya huruf besar ya. Bisa salam silaturahmi boleh, ataupun juga misalnya mau menanggapi mau bertanya kepada Ude, kepada Ustadz Deden, atau juga mau sharing nih ya, misalnya aduh saya tuh berubah, dulu saya begini sekarang begini. Boleh gitu kan, curhat. mangga. Curhat bersama Ude. Oke, nah itu tadi baper dikaitkan dengan bawa perubahan. Nah, kalau di kita, kalau misalkannya di dalam sejarah, Ude, ada nggak sih yang erat kaitannya dengan baper ini dalam sejarah Islam? Ya tentu kalau bicara mengenai baper bawa perubahan ya jelas banyak sekali. Contoh Kalau nyata kita gitu. Baca dalam Sirah Nabawiyah baper, Anda bisa baca buku salah satu penulis yang fenomenal ya, menjadi juara di bidang kepenulisan Sirah Nabawiyah. Namanya adalah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India yang memang punya karya yang sangat luar biasa. Judul buku yang beliau tulis adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum kaitan dengan Sirah Nabawiyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dulu saya beli buku ini persis waktu berada di Mekah. Aduh gaya ya di Mekah. Di Madinah. Saya beli buku ini di Madinah. Di sana banyak toko-toko buku dengan beragam terjemahnya juga, beragam bahasa juga. Nah, saya beli yang bahasa Arab. Bahasa Arab. Emang bisa bacanya gitu? Bisa gitu. Arab gundul. Jadi di buku itu jelas sekali ya, banyak sih buku-buku yang menyampaikan mengenai baper ya, bahwa perubahan. Berubah ke arah yang lebih baik, perubahan untuk kemaslahatan ya nggak jauh-jauh lah. Kita coba ambil satu kisah yang kemudian jadi film tayang di Indonesia. Itu kalau Baraya pernah nonton mungkin ya, film Omar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau adalah sosok yang baper, bawa perubahan. Dari yang dulunya tidak mengenal Islam, dari yang dulunya gak suka sama Rasul, benci kepada Rasulullah, Masya Allah tabarakallah, Allah balikan hatinya, Allah berikan hidayah kepadanya, jadi baper, bawa perubahan. Yang awalnya benci menjadi cinta. Antara benci dan cinta ya. Bencinya dihilangkan, justru yang terjadi adalah beliau menjadi pembelanya Rasulullah, pembelanya Islam. Sehingga orang-orang dahulu, orang-orang Arab jahiliyah dahulu ya kaget dengan adanya kebaperan ya, pembawaan perubahan dari seorang Umar bin Khattab yang dulu dikenal menjadi pendukungnya orang-orang kafir Quraisy, ternyata bawa perubahan, baper, menjadi pendukungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya dibenci, yang dulunya tidak disukai, menjadi berubah menjadi yang sangat dicintai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mencintai sosok yang satu ini, Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi inspirasi. Bisa menjadi inspirasi dan tentu masih banyak. Kadang kalau misalkan nih orang mau berubah gitu ya, biasanya kan kadang ada inspirasi dari tokoh siapa, tokoh idola gitu kan. Aduh, misalnya contoh, misalnya ada seorang yang dia idolakan berhijrah. Nah, itu kan bisa jadi dia ngikutin ya gitu kan ya. Jadi ada contoh nyata. Nah, salah satunya kita bisa mencontoh tadi Umar bin Khattab ya. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah juga ya Kak ya. Banyaknya para public figure, artis-artis yang baper, bawa perubahan. Sehingga juga tidak sedikit kepada followernya, fans-fansnya yang kemudian ikut baper, ikut bawa perubahan juga. Alhamdulillah ya, hijrah ya. Berarti menjadi berubah lebih baik. Berubah lebih baik. Oke. Nah, kemudian kalau kita kaitkan, terkadang baper itu juga bermakna ada sensitif gitu kalau anak sekarang. Mana meni baper gitu kan.
kamu mah baper baperan gitu kan. Maknanya adalah Sensitif nih udah. bawa perasaan. Gitu. Jadi kayak apa-apa tuh dibikinnya tuh ya ke hati Dimasukin gitu. ke hati. Padahal kan orang memang niatnya kadang kita kan hidup itu nggak usah terkadang butuh hiburan gitu kan. Yang terlalu serius ya. Gitu kan kadang kita juga ada bercanda-bercanda dan lain-lain. Mm-mm. Tapi terkadang ada yang memang baperan gitu. Baperan. Nah, jadi misalnya contohnya misalnya hanya karena baper itu sehingga dia tidak mau ikutan lagi misalnya. Enggak saya mah nggak mau ikut ke masjid nggak mau ikut ke masjid lagi soalnya ustadznya nyindir saya gitu. Padahal kan padahal kan itu bukan misalnya membahas tentang orang pelit misalnya gitu Iya. kan. Padahal Kikir. umum ya bahasannya Iya, ya. bisa kikir, bahaya kikir misalnya dan lain-lain. Cuna, apaan cuna? Malah mau ke masjid deui naon? Cuna usahana oge cenah nyindiran cenah gitu. Padahal mah kan tidak bermaksud ya. Iya, betul. Nah, itu kan gimana orang-orang yang suka baper ini? Baper yang dimaksud dari pertanyaan Aka adalah bawa perasaan. Nah, ini juga titipan dari Tio. Kenapa dia? Iya, bapernya kalau Tio inginnya bapernya bawa perasaan aja katanya gitu. Ini gimana? Mungkin Tio suka baper ya? Orangnya soalnya nggak ada, tapi lagi dengerin ya, lagi nonton juga ya. Ya tentu kita ketika seseorang kemudian diingatkan ya entah apa sama ustadz, entah apa sama mungkin temannya ya. Karena kalau bicara dakwah kan bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas ustadz yang berdiri di atas mimbar gitu ya. Tapi dakwah ini tugas kita bersama. Ketika seseorang kemudian mengingatkan dan itu dengan cara-cara yang santuy ya, cara-cara yang baik, lantas ada orang itu tiba-tiba bahasa Sundanya itu apa sih Kak ya? Belikan ya, baper bawa perasaan. Males banget gaul sama dia. Kenapa? Kok dia selalu nyinggung, selalu nyindir-nyindir. Padahal dia temannya itu tidak pernah menyebutkan orangnya, tidak pernah kemudian bawa-bawa personalnya, tapi secara umum saja mengajak dengan cara-cara yang baik. Nah ini saya kira juga kita tidak diperbolehkan untuk terlalu membawa ya kepada perasaan kita. Sekiranya ada nasihat-nasihat yang baik, ya kita bawa perasaan dalam arti merasa apa yang disampaikan itu adalah untuk diri kita dan kita berupaya untuk menjadi berubah. Contohnya gini, ketika akan menyampaikan ude jangan bakhil dong, al-bakhilu aduwullah, orang yang bakhil itu dibenci sama Allah. Saya memang membawa pada perasaan, mungkin itu adalah sikap saya yang selama ini memang saya bakhil. Ketika diingatkan sama Aka, mungkin Aka mohon maaf ya tidak menyebutkan UD-nya, tidak menyampaikan, tapi lebih ke secara umum nggak boleh bakhil. Ketika Aka menyampaikan secara umum nggak boleh bakhil, saya bawa kepada perasaan, tapi perasaan yang positif ya. Artinya saya kemudian bermuhasabah, introspeksi diri. Mungkin selama ini saya hidup ini lebih banyak bakhilnya, lebih banyak pelitnya daripada dermawannya. Lantas berupaya untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kalau bapernya yang seperti ini ya boleh. Tapi kalau bapernya dibawa jadi sensitif, jadi nggak mau lagi kajian, malas lagi dengerin penjoy. Nah ini yang tidak diperkenankan. Oke. Kang Ude ya, ada ini loh, ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Teh Nabil, Teteh mungkinnya apa AA? Nabil tuh bisa laki bisa perempuan. Oke, pokoknya Nabil aja. Baraya aja ya, Baraya dari salah satu Baraya. Nabil di Cibaduyut. Pertanyaannya. Jawabannya. Oke. Bagaimana membuat perubahan sementara kita udah merasa di zona nyaman? Jadinya males buat inovasi baru nih. Jadi kayaknya nih Baraya ini dia udah ngerasa ya udahlah aku udah nyamannya begini. Iya. Jadinya dia males buat ngapa-ngapain atau membuat kayaknya aku udah nyamannya kayak gini, jadi ya udahlah gitu. Ini yang jadi penyakit itu adalah zona nyamannya ini. Nggak sedikit ya Kak, mohon maaf. Dan ini memang bahasanya umum ya Kak ya. Aka juga barangkali pernah dengar ya kisah-kisah seseorang yang punya usaha, perusahaan, pengusaha
Satu waktu ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, anaknya ada yang bisa melanjutkan perusahaan tersebut, ada yang kemudian jadi tidak bisa melanjutkan, tidak berkembang perusahaan itu. Akhirnya hancur aja sebut ya. Nah, mungkin ini bisa jadi posisi anak merasa berada di di zona yang nyaman. Ya, berada di zona yang nyaman. Ketika berada di zona yang nyaman, di posisi yang memang ya namanya juga punya loh Kak. Orang tua saya punya segalanya, berpenghasilan yang tinggi, ya nyaman lah. Saya ngapain itu kerja? Saya ngapain cari duit? Nah, posisi saya berada di zona yang nyaman. Ketika posisi saya berada di zona yang nyaman, ketika orang tua saya satu waktu yang namanya ajal ya, yang namanya kematian kan datang secara tiba-tiba meninggal. Mungkinkah seorang anak mampu melanjutkan perusahaan ataupun usaha yang sudah dirintis oleh bapaknya? Bisa jadi mungkin kalau dia merasa tidak di zona yang aman ketika waktu ayahnya ada. Artinya dia berusaha untuk tetap jadi bisnismen juga, belajar dari ayahnya, dari ibunya gitu ya. Tapi kalau berada di zona yang nyaman, nggak sedikit, mohon maaf punten, akhirnya perusahaan selesai, perusahaan hancur, anak-anak tak bisa melanjutkan usaha tersebut karena apa? Karena berada di zona yang nyaman. Oke, jadi intinya mungkin lebih kepada ada semangat gitu. Maksud itu kalau dia kayaknya sih, kalau menurut saya kalau memang udah itu tadi salah satunya kan ketika dia udah di zona nyaman, ketika contohnya itu ada perusahaan yang tadi misalnya contohnya. Jadinya dia nggak mau belajar ilmu manajemen, nggak mau belajar ilmu-ilmu yang lain, ya udah aja lah, udah nyamannya seperti ini gitu kan. Nah, jadi mungkin kaitannya itu bahwa kita hidup itu tidak akan selamanya ada zona nyaman, itu sebenarnya tidak akan selamanya nyaman, benar nggak Ude? Betul, apalagi namanya kehidupan kan. Bener ada gak? Kesedihan, ada kebahagiaan ya. Gitu. Nah, kalau kita berada di zona yang selalu bahagia, satu waktu ketika Allah berikan ujian. Jadi istilahnya harus siap ketika kita harus keluar dari zona nyaman itu, dan insya Allah sih pasti bisa kalau misalkannya ada spirit atau ada semangat, benar ya. Jadi ya selalu semangat aja gitu. Betul. Kan. Dan ini masuk pada bahasan ini loh Kak. Apa? Bahasan untuk menjadi manusia yang siap berubah ke arah yang lebih baik itu salah satu poinnya yang tadi Aka sebutkan. Adanya mujahadah, memiliki semangat. Oke. Betul. Mudah-mudahan ya Teh Nabil semangat. Semangat. Pokoknya buat Baraya dimanapun, pokoknya semangat ya. Mujahadah. Aku udah jadi tahu nih bahasa mujahadah, Arab. Mujahadah. Kalau misalkannya semangat ya, berarti kalau bahasa Arabnya gimana? Mujahadah ya. Oh, emang gitu. Ya, jahada yujahidu jihadan ya. Oh, jadi semangat. Kan biasanya gini, ada semangat ya gitu kan. Keep hamasah. Oh, gitu. Oh, jadi nanti kalau semangat nya diganti ya. Nah, itu boleh berubah, salah satunya jadi kalau misalnya kita komen-komen orang ya. Boleh nih, awalnya semangat nya banyak banget. Lop gitu kan, banyak banget. Nah, jadi keep hamasah. Artinya apa? Apa coba? Ayo tetap cari tahu. Semangat kan? Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Apalagi sekarang ya, mau menghadapi Idul Kurban, Lebaran. Nah, semangat ya. Idul Adha. Nah, semangat untuk berkurban ya. Betul. Nah, mau berkurban, usaha Anda diiklankan di barayakita.com. Boleh banget. Cocok ya. Yang punya bisnis sapi, domba, kambing. Nah, oke. Menyapa juga nih untuk Baraya yang setia nih ya di Facebook di Baraya Kita, atau juga di YouTube di Baraya Kita Official. Boleh juga nih kalau misalkannya mau sharing ataupun juga mau sapa salam ya. Sapa salam sayang. 5S Kak. Oh, apa tuh? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oh, itu kayak kata Agim bukan? Iya, betul. Itu kata kayak di Itu dinyanyiin. Gitu. Oh, dinyanyiin. Sama Tazakka. Nanti bisa cari ya. Okay. Nasyid Tazakka. Iya. 5S. Nanti ajak ke sini aja.
Kalau masih ada tim nasidnya. Oh, masih ada. Nggak tahu. Karena banyak juga nasid-nasid yang sudah bubar kan. Yuk semangat kita bikin tim nasid udah nih. Haruslah. Harus Mau ya. nggak serius? Ayo. Siap. Ayo, semangat nih. Saya sebagai apanya? Ada suara saya pas-pasan. Soalnya kan tadi kan salah satunya adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, ini aku juga biasanya kan kalau kalau nge-MC kan tampilannya tidak seperti ini gitu kan. Nah, ini mencoba dengan tools yang ada, dengan peralatan yang ada. Berarti ini adalah zona tidak nyaman, tapi alhamdulillah bikin saya nyaman. Oke, jadi penyiar plus jadi operator ya. Sebenarnya kalau kita menurut kita tuh apa sih itu teh begini cina gitu kan, negatif gitu pikiran. Tapi ketika kita jalanin, terkadang apa yang kita pikirkan itu ternyata lain gitu. Ternyata pas dicobain nyaman juga nih gitu kan. Gitu. Betul. Nah, itu tadi tentang salah satunya tadi adalah spirit. Spirit ada 3 sih Kak ya. Oke. Ada 3. Mau dibahas. Boleh yang kedua. Karena kan pastinya kalau setiap penjoy enaknya tuh bikin note. Jadi bikin catatan. Haruslah. Ya, bikin catatan. Jadi kalau hari ini adalah untuk berubah itu ada tiga salah satunya dengan 3 cara ya. Betul. Yang pertama adalah mujahadah, memiliki semangat. Kemudian, sebetulnya yang pertama itu adalah imanul amik. Imanul amik itu adalah keimanan yang mendalam, ya, keimanan yang mendalam. Maksudnya apa? Keimanan bagi seorang muslim adalah kekuatan diri untuk menghadapi kehidupan. Karena keimanan itu adalah energi diri untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang merupakan cahaya kehidupan. Di atas cahaya tersebut segenap langkah hidup menjadi terang. Tidak ada ragu, semangat membaja mengiringi derap langkah jalan hidup. Nah, kalau Anda baca nih Baraya di surat Ali Imran ayat 146 sampai dengan 148. Kata Allah, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini Baraya ya. Segenap umat Nabi itu dapat terus berjuang untuk meraih perubahan, tidak lemah, jauh dari bersedih maksudnya, dan memiliki semangat karena cahaya iman yang terpatri dalam hati. Tak ada bosan dalam berjuang, itulah fungsi iman. Jadi imanul amik, keimanan yang mendalam ini penting untuk menunjang perubahan seseorang ke arah yang lebih baik. Imanul amik, keimanan yang mendalam. Jadi iman, kemudian semangat. Kedua adalah mujahadah, semangat, memiliki semangat. Yang ketiga yaitu ketajaman ilmu. Jadi perubahan itu akan bisa diraih dengan adanya ketajaman ilmu. Ilmu itu adalah syarat mutlak untuk sebuah perubahan. Tidak akan berjalan baik sebuah perubahan jika tidak didasari kekuatan ilmu. Dan semua memang kita harus berilmu ya Kak ya. Aka sekarang on air siaran di Penjoy gitu kan. Kemudian juga jadi dapat ilmu nih, ilmu jadi operator. Ilmu juga harus. Aka jadi MC selama ini sudah sekian tahun. Gak mungkin lah gak ada ilmunya. Ada. Pasti ada ilmu jadi MC. Ada dan berubah begitu. Karena kita ngikutin ya. Karena sering membuat kita acara-acara, kadang kita ketemu dengan beberapa orang pun itu bisa merubah bagaimana pembawaan diri kita. Gitu. Menjadi insya Allah berubah. Aku aja kenal Ude. Aku kenal Ude, alhamdulillah.
ada perubahannya buat diriku. Apa itu? Baper nih, bawa perubahan ya. Jadi maksudnya tuh kalau aku pribadi sejak ketemu Ude banyak banget perubahan dalam diriku. Khususnya kalau misalkan ya karena kadang kalau ketika kita maaf nih curhat jadinya ya. Ya, kalau kita ketika mau berbuat sesuatu yang ya tidak baik gitu. Kadang suka ingat, aduh, saya itu adalah presenter program religi. Kalau saya begini-begini, aduh malu. Karena kok orang lain saya ngomong, saya sendirinya belum. Nah, itu tidak masalah karena memang itu proses ya. Betul. Nah, gitu. Jadi istilahnya ada perubahannya. Alhamdulillah, gitu. berkah. Itu tadi kan kita bergaul juga mempengaruhi ya. Betul. Pergaulan mempengaruhi. Alhamdulillah, senang banget juga bisa silaturahmi kembali nih. Kalau minggu kemarin kan saya jadi guest yang nggak ada starnya. Guest star. Starnya nggak ada, starnya masih di langit. Sekarang jadi inti ya, pemain inti ya. Saya tidak tahu karena saya menjadi badal. Badal. Kayak pengajian ya. Jadi kalau badalan. nggak datang ustadznya, saya badal lah. Tak, eta nggak badalan. Iya, Ini nggak badalan Tio ya. Tio kemana ya Tio? Waduh. Sakit katanya, mohon doanya ya. Tio mau bertanya, boleh nih. Kalau misalkan ya Tio mau bertanya, mah enggak ya? Atau mau telepon on air ya Tio ya? Mau telepon on air boleh. Kalau misalkan ya mau ya, bisa langsung hubungi nomor teleponnya 0852 2148 3512 atau juga 088981983232 ya. Atau juga mau komen ataupun juga berinteraksi ya, bisa dari Instagram, Facebook atau juga YouTube Baraya Kita. Kitanya K-nya huruf besar kalau di Facebook dan tidak pakai spasi, Baraya Kita. Atau di YouTube Baraya Kita spasi official. Dari Facebook ada yang bertanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Teh Yuli ya. Salam kenal ya Teh Yuli dari Aka dan juga dari Kang Ude ya. Oke, aku bacakan ya udah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang lain yang justru baperan sama kita nih, dalam arti salah sangka. Padahal kita emang betul-betul mau bikin perubahan. Malah disangkanya sombong, terus beda katanya. Gimana mengatasi pertemanan yang baperan? Oke, jawabannya langsung buka Quran aja ya. Langsung. Surat Al-Hujurat, surat 49 di ayat ke-12. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, banyak dari prasangka. Nah, tadi ada kata-kata prasangka ya Kak ya. Suudzon kan ya? Iya, dianya jadinya berprasangkanya buruk. Berprasangka buruk. Katanya jadi beda, padahal dia memang ingin berubah jadi lebih baik. Tapi orang nyangkanya, ih kok gitu sih. Padahal di ayat ini jelas, jangan kalian jauhi oleh kalian banyak dari prasangka. Prasangka buruk itu jelas tidak diperkenankan. Suudzon, berburuk sangka. Ya. Berburuk sangka itu tidak diperkenankan. Termasuk kata Allah di ayat di kalimat berikutnya adalah inna ba'dadh-dhanni itsmun. Tuh. Sesungguhnya sebagian prasangka itu itsm, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, tajasus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Gosip, gibah. Nggak boleh gunjing. Minggu lalu bahas gibah ya? Bahas gibah ya. Dan fitnah minggu lalu. Lantas kata Allah, kelanjutan dari ayat ini adalah masih di ayat 12 surat Al-Hujurat. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi mari kita luruskan.
hati kita, kita bersihkan hati kita, jauhi, jangan ada pada diri kita prasangka-prasangka buruk kepada orang ya, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian mengunjungi orang lain agar kita pun terbebas dari hal tersebut. Nah, bagaimana kalau posisi kita justru jadi bisa dibilang digunjingkan, dibicarakan yang kaya. Kita tadi kan pertanyaannya apa Kak? Kita sudah berbuat baik. Tadi itu jadi pertanyaannya dia itu posisinya ingin berubah. Yuli itu, tapi kadang orang masih mikirnya kok beda sih gitu. Jadi berprasangka buruk orang lain itu pada dirinya. Ya, jadinya dia mungkin begini. Jadi aku tuh salah apa? Salah apa aku? Apa salahku? Apa salah dan dosaku sayang? Namanya orang lagi baper ya, bawa perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ya namanya perjuangan ya, namanya perubahan itu pasti adanya tantangan, rintangan. Mungkin disebut sok soleh lah akak lah, siaran-siaran sama Ude bawa acara Penjoy, sok soleh lah kamu, sok bersih banget. Ada aja kan? Ada. Nyinyir disebutnya itu apa? Ada. Haters. Tapi kalau kita tashihun nih ya, meluruskan niat kita, tujuan kita. Saya tujuan berubah itu bukan karena Allah, guys. Tapi karena Allah. Tapi karena Allah. Bukan karena kamu saya berubah itu ke arah lebih baik, tapi karena Allah. Mau dicaci, mau dimaki, mau dikhianati, mau dijauhi sama teman-teman gitu ya. Terserah. Yang penting Allah bersama saya. Gitulah kurang lebih ya. Nah, kemudian ini ada salam katanya Kang Ude, salam untuk kita dari Ustadz Salman Haki di Cileunyi. Lagi menyimak langsung dari web barayakita.com. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ini kalau ngebahas baper mah nggak ada. Nah, ini nih. Ini ada pertanyaan nih. Katanya dari teman aku, ya. Gimana hukumnya kalau kita terlalu baper ke seseorang? Baper dalam hal cinta. Oh, cinta adalah kenangan. Kalau denger cinta tuh saya senengnya lagu Afgan. Apa? Coba apa? Apa yang cinta, mana? Cinta dua hati kalau nggak salah. Yang gimana? Coba. Gimana sih? Bukan udah mah di motor apa coba? Jika, itu. Gimana Kak? Jika aku kan nggak pakai musik nggak apa-apa. Bukan jalanmu. Terus? Ku berhenti mengharapkanmu. Jika apa? Aku memang. Terus? Apalagi kesana? Tercipta untukku. Janganlah itu mah. Jodoh pasti bertemu itu mah. Ya gimana tuh? Oh iya, jodoh pasti bertemu. Katanya baperan dalam hal cinta. Baperan dalam hal cinta. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am dzalika mataul hayatid dunya. Al-ayah. Jadi dijadikan indah bagi manusia itu hubbus syahawat, kecintaan terhadap sesuatu yang diinginkan. Minan nisa'i dari perempuan-perempuan ya, termasuk ya ini akang atau teteh ya, cinta kepada lawan jenis kan itu adalah fitrah, bagian dari fitrah manusia. Tapi tentu kecintaan tersebut karena kita beragama, orang yang punya aturan hidup Al-Quran dan Sunnah, kecintaan itu harus dibingkai, dirangkai ya bagi yang belum nikah lewat mitsaqon ghalidho, lewat ikatan yang suci nan agung bernama pernikahan. Kok pernikahan dini? Ini pernikahan dini. Aduh, ya. Kan lagi rame pernikahan dini itu. Yang mana kasusnya? Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Jangan. Jadi ketika memang seseorang sudah mampu, maka menikah. Nah, ketika baper cinta ya boleh, asal tetap perhatikan. Kita kan punya aturan main, aturan hidup. Ya, jangan kemudian baper cinta bogoh. Sayang gitu kan. Lantas melabrak aturan-aturan yang ada dalam syariat ya janganlah. Kalau sekarang istilah anak milenial itu kalau udah namanya adalah bucin. Bucin, apa itu? Budak cinta. Budak cinta. Nah, katanya gitu kalau anak-anak sekarang itu gitu kan. Jadi nyuruh-nyuruh mau, disuruh-suruh mau. Belum juga jadi suami istri dan disuruh-suruh gitu ya. Apalagi yang mengerikan ya, masih anak SD panggilannya
ayah bunda. Ada lagi panggilan yang lain tahu nggak? Apa? Mimi pipi. Ih, Mimi, ya pipi. garing lah. Aduh. Ayo katanya kita ke sekolah bareng ya. Aduh. Nauzubillah. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya. Tadi ada akhi, ada seorang ikhwan yang Akhi. bertanya. Aduh. Kalau perempuan apa panggilannya? Ukhti. Ukhti. Aku udah bisa sekarang bahasa Arab dari Nah, udah kalau dikit-dikit ya. kalau kakek-kakek panggilannya pakai bahasa Arab apa? Grandfather. No, bahasa Arab kakek-kakek apa coba? Aki-aki. Aka jago ya, aki-aki. Aki pakai Aki, kol-kolah. pakai kol-kol ya, Ah. aki-aki. Tapi yang bener apa? Yang bener Heeh. tanya aja. Ya apa kan? Ya, tanya ke Tio. Tio tuh belajar bahasa Arab dari saya tahu. Luar Dia biasa. jago bahasa Arabnya dia. Oh gitu. Ini Jago- kita jago mancing-mancing Tio nggak muncul-muncul ya. Ada. Berarti betulan Ada sakit dia ya. nanya, ada nanya. Betulan sakit ya. Tapi sakit setia dengerin Baraya. Iya. Nah, gimana hukumnya katanya baper karena dibully sama temen atau kelompok. Waduh. Kata siapa itu? Tio. Tio. Pertanyaannya tajam pisan euy mah. Aduh, dibully sama temen, sama kelompok. Apa itu Tio. kelompok apa? Si Tio kayaknya baper gak datang lagi. Kemarin ngebahas gibah dan fitnah. Serem Makanya jika ya- belikan. Tuh. Ayo. Ya udahlah, penjoy kita aja. Tuh, Tio jahat banget udah. Aduh, Ada Tio. gimana? Kalau lihat Tio tuh saya suka inget Cuanki. Apalagi Apalagi dia ngejanjiin Cuanki, nggak tahu jadi nggak tahu nggak nih kalau lagi sakit gini. Tapi oke. lebih baik nggak jadilah. gitu. Karena kalau sakit harus diam di rumah. Stay. Tapi kalau ada yang dermawan mengirim baju wangi. Jangan Perasaan cuan. dari tadi ini minta-minta Kalau terus. susah Cuanki, Kak, Oke. ininya aja lah, mentahannya lah. Oh gitu. Transfer. Oke, gimana? Nih Ya, bully ya. mm-mm. Bully kita buka lagi aja ayat Al-Qur'annya karena semua ada dalam Quran. Syamil kamil ya. Oke. Lengkap Jadi semua. ini mungkin apa namanya lebih kepada ini hukumnya Ya. ya, hukumnya. Gitu. Ya, kalau kaitan dengan bully sendiri, Ana bisa buka di Baraya bisa buka di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11. Ini larangan membuli. Karena bisa jadi orang yang dibully itu lebih baik daripada yang membuli ya. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini ayat bicara mengenai ya salah satunya itu larangan kita untuk memperolok-olok, membuli orang lain. Jadi bully itu hukumnya apa? Hukumnya ya haram. Nggak boleh Anda bully ya teman Anda. Ih dasar si gendut, kayak gendut. Dasar krempeng, kayak tiang listrik, itu nggak boleh tuh. Dan bully itu bukan hanya ucapan aja loh, termasuk sikap, tindakan. Jadi tiba-tiba ada orang terpararuguh gitunya buat baut gitu kan, itu juga kayaknya termasuk salah satu bentuk bulian yang tidak dengan perkataan tapi dengan sikap ya. Iya. Gitu kan. Sikap juga boleh. Aku mah cenah dia mah bau badan, jangan dideketin. Dan ini banyak kasus kan di sekolah-sekolah kan yang dibully anak-anak, jadi nggak mau sekolah kan? Nah itu nggak boleh. Oke, jadi jelas ya kita nggak boleh menjadi pembuli. Ya, itu adalah haram ya. Oh, haramnya bilang Haram. lekah gitu ya. Haram. Iya bener ya, haram ya. Haram. Tekengeng ngabuli
Nah, Yang sabar ya Mas Tio ya. aduh. Karena kalau orang yang sabar itu Masya Allah, fasobrun jamil kan, sabar itu yang lebih baik. Kalau dizolimi ya kita balas dengan perlakuan baik. Tapi bully juga bisa erat kaitannya dengan perubahan nih. Baper. Nah, bapernya bawa perubahan. Kadang orang yang dibully biasanya ketika dia bisa membuktikan biasanya. Dia membuktikan bahwa dia itu berubah. Ada sesuatu. Jadi begini, balaslah bulian tuh dengan prestasi. Keren. Catat tuh jadi quotes ya. Iya Bikin kan? status. Balaslah bulian itu dengan Prestasi. Kasih nama akaknya ya, Aka Ahmad. Jangan kalau aku pribadi jangan bulian itu dibalasnya dengan bully lagi. Setuju. Mendingan udah biarin. Suatu hari orang yang membuli kita adalah orang yang akan menyayangi kita. Kan udah tadi kan pas sobrun jamil. Iya. Aku udah masuk nih. Cerdas, Aka tuh cerdas ya. Ya Kak, ya namanya manusia ya, ada aja sih yang ngebully, yang nggak suka dengan kita. Betul, balas dengan prestasi. Dia mungkin bisanya cuma ngomong, komentar, jadi komentator ya. Bisanya cuma gitu ya, komentator. Jadi haters. Kita mau udah kemana gitu kan? Kita udah punya prestasi terbaik ya. Sehingga kalau orang-orang yang bully itu ya hidupnya ya gitulah, kacau balau, nggak tenang. Karena belum tentu juga kalau misalkannya orang yang itu tadi kata Ude, orang yang membuli kita lebih baik dari kita. Terkadang hanya cuman dia mampunya komentar saja. Ini aku juga nyapa, ini ternyata beneran teman-teman aku dari Parpapindo lagi pada dengerin. Alhamdulillah. Ya, daripada dengerin, ada dari Jakarta, Parpapindo Jakarta. Oke, aku absen ya. Nih, karena dari tadi absen kita dong katanya gitu. Insya Allah nanti minggu depan katanya mau ini dong, mau gabung. Boleh nanti ya. Boleh banget ya. Jadi untuk assalamualaikum untuk Umi murotalnya bagus loh Umi. Ya, kemudian untuk Uni, Emma, Kak Boy, Uda Chandra, juga Bang Leo. Kemudian yang di Parpapindo Bandung ada Uni and Friends, Kang Raden, Cetatia, Kiki ya. Kang Ferdi yang ketemu kemarin waktu itu loh. Dia juga sama ya, lagi dengerin. Kemudian juga dari Garut nih. Ada juga dari Garut. Ada dari Garut Teh Embun Zen. Kemudian juga ada dari Dinas Pariwisata yang di Garut. Ada Pak Endang Heri lagi dengerin juga Pak Endang ya. Assalamualaikum Pak Endang Heri. Kemudian juga dari temen ada dari Unjani, ada Aldi katanya lagi dengerin juga ini ya. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat ya untuk Baraya semuanya. Ini Rama teman Aka juga lagi dengerin. Oh, oke. Rama Rian. Oh iya. Rama Rian lagi Kang dengerin. Kang Rama Rian. Masya Allah. Kang Rama Rian kesini kapan-kapan main ya. Luar biasa Kang Rama Rian itu. Hebat, itu bukti berubah. Kang Rama mau sharing gak Kang Rama? Aku tunggu. Aku kenal Kang Rama Rian itu, aku sekarang jadinya kaget gitu. Punten ya Kang baper Rama, ya, baper nih. Kang Rama aja nanti yang ceritain ya. Luar biasa sekarang, aduh. Pokoknya Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Seneng ya. Gitu ya Allah, Kang Rama Rian. Alhamdulillah. Apa sih yang buat seneng Aka ke Rama Rian tuh? Karena sekarang jadi lebih ini loh, aduh kalau aku lihat bersama Habib sama Ustadz juga MC ya? Gitu kan, MC juga beliau gitu kan. Dan alhamdulillah masih menjaga silaturahmi dengan saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara kisah, ketika saya pernah lost kontak dengan Kang Rama Rian, saya ketemu lagi dalam momen yang sangat bagus waktu itu, waktu bulan Ramadan itu, ketika kita mau mengisi acara kajian yang di daerah TSM itu ya. Iya, di Masjid TSM. Nah itu jadi bener-bener itu maksudnya ketika ketemu saya sudah bersama Ustadz Deden gitu kan. Sudah berada di jalan Allah. Dari dulu juga di jalan Allah. Jadi istilahnya ketika bertemu kembali, alhamdulillah suasananya di tempat yang ternyata kita sekarang sekarang gitu kan. Ya itulah bukti-bukti bahwa
apa namanya? Kita perubahan itu ya itu pastilah ada perubahan. Ada harus. Segala sesuatu juga ada. Termasuk perubahan. ini loh Kak, Apa? termasuk ini loh nih yang hari ini ataupun yang saat ini lagi Heeh. lagi bapernya yang lain Kak, bapernya bawa Mm-mm. perselisihan, Aduh. yang lagi bapernya itu bawa pertengkaran. Aduh. Ayo udah nggak musim loh, nggak musim belum. Bapak Liut nggak musim ya. Parasea ini teh, kenapa Parasea tuh kita teh harus bersatu ya, satu bersatu bersaudara. Nah, jadi begini, Gimana apa Kak? namanya? Kan ada perubahannya nih. Mm-mm. Kan tadi wajar ketika orang dari baik menjadi tidak baik, Iya. harus baik lagi. Harus baik dan harus baik baikan lagi. Harus baikan lagi. Harus baikan lagi. Ya. Bersatulah kita seperti dahulu. Gitu. Itu lagu siapa sih? Lagunya itu lagu pop. Ada. Pop. Saya punya lagu lagi. Apa coba? Bersatu kita teguh. Pernah dengar nggak? Ayo nyanyiin aja. Bercerai kita roboh. Nah, itu lagu nasyid juga. Nasid. Kalau saya mah nasid apalnya. Oke. Karena udah seorang mursyid. Apa disebutnya? Bukan. Apa ya? Munsyid. Munsyid ya. Penyanyi nasyid bukan. Saya bukan penyanyi nasyid, tapi saya mah pemerhati lah. Nah gitu. Jadi intinya beginilah. Yuk kita berubah menjadi lebih karena perubahan yang lebih baik itu ternyata indah gitu kan ya. Apabila kita berubah menjadi renggang suatu hubungan karena ada seseorang yang tidak menyukai Catet. kita Mm-mm. untuk bersatu dengan orang tersebut ya, maka kita harus sadar. Ingatlah ketika kita mau bercerai-berai, ingatlah bahwa kita pernah menangis darah bersatu bersama-sama. Aduh, dalam luar Kak. biasa. Kerasa banget itu. Dalam kehidupanku. Curhat ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk berpisah, ingatlah bahwa kita pernah bersama suka dan duka. Kak, catet. Nah, gitu Halo kan. yang lagi dengerin. Dulu kita bareng-bareng loh berjuang loh. Berjuang. Tapi sekarang kita berpisah-pisah, jangan berpisah-pisah tuh. Satu bersatu bersaudara, ngahiji moal pahili, papisah moal jadi dua. Tuh kan ya. Karena itu tadi. Dengan bersatu berirama menciptakan sebuah apa ya, ikatan yang sangat indah pastinya Allah gitu kan. Gitu. Daripada masing-masing mending bersatu aja. Yang punya gebetan juga bersatu dalam pernikahan. Oh iya. Segera halalkan, ya dong, dihalalkan. Yang lagi musuhan gara-gara pertemanan, ayo baikan. Saatnya kita berubah. Saatnya kita berubah ya. Ya. Kalau dengar pernikahan jadi ingat Apa? satu lagu. Siapa sih? Yovie and Nuno bukannya? Aduh, yang mana? Aku ingin Ingin apa? Ingin berubah. mempersuntingmu Oh iya, untuk yang silakan. pertama dan Apa? terakhir ya. Terakhir, insya Allah. Nah, 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 Oh, nah, oke. nah. Ini kayaknya apa namanya, besok minggu depan kayaknya harus bawa gitar ya. Tapi siapa yang ngegitarnya ya? Aku Bisa. Bisa. Oh, bener. Insya Allah. Serius. Insya Allah. Mie apa? Mie kan? Mie Mie ayam. rebus, mie ayam. Enak ya, udah beres siaran ya. Boleh, nanti kita cari di depan ya. Oke, siapa ya? Teh Embun Garut, Teh Embun Zen, luar biasa. Kemudian juga Pandang Heri, kemudian juga Cetatia, kemudian juga Kiki, ada Raden, ada Yuni, ada Ferdi, kemudian dari Jatinangor Teh Puput Jatinangor. Teh Puput. Ya, Teh Puput Jatinangor, kemudian juga ada Api ya, dari mana kemarin Api itu dari Cimahi apa dari Soreang ya. Kemudian Buddha Herni Nur Baiduri dari Garut juga. Wih, Pokoknya banyak semua ya. rekan-rekan Perpapindo ya, baik Perpapindo Bandung ataupun Jakarta ataupun juga yang ada di seluruh Indonesia tentunya ya. Dan tak lupa juga untuk para goesers. Apa goesers tuh? Kalau kelompok-kelompok yang suka ngegoes tuh. Sekarang kan banyak ya komunitas goes yang sedang lagi menyimak. stay juga ya dengerin kita. Iya, nih. juga tak lupa nih untuk Kang Ali Firmansyah di Pekanbaru juga sedang menyimak. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan juga. Jadi selain suara juga ada videonya ya. Ya. Kemudian ada juga Kang Adi Lutfi Ansori, ada Ustadz Anwar di Cianjur. Ini sahabat saya, teman Cianjur, saya, ya. Anwar Sanusi, Ustadz Anwar Sanusi. Kang Heri ya, Kang Heri juga yang suka goes ya di kawasan Muhammad Toha. Kang Asrad di Bali
ya. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Pak Budi juga ini guru saya ya, Ustadz Ambi Abu Fatin. Kemarin saya ketemu sama beliau, senang banget ya. Ustadz Ambi Abu Fatin dari Akademi Apa? bukan Akademi Fantasi, itu Alfinya. Akademi Fantasi. Amazing Academy ya. Beliau punya metode-metode ngaji yang keren, super keren ya, metode terjemah dan bahasa Arab. Pokoknya banyak banget. Ustadz Ambi Abu Fatin ya, sehat selalu, sukses selalu. Kemudian juga ini Pak Fendi ya, Fendi di Depok. Yang dulu bareng ya, kita bareng-bareng satu grup waktu ke Mesir, Palestina, Yordania. Ini Kang Fendi orangnya asik ya, orang Depok nih. Alhamdulillah sedang menyimak juga. Kang Dani juga dari Sam'an Netra Mulia. Teman-teman tunanetra juga, teman-teman tunanetra. Saya punya teman satu teman ini sahabat baik saya banget nih Kak ya. Namanya Ustadz Ridwan Effendi. Beliau udah doktor. Ya, mohon maaf tunanetra sudah doktor dan beliau punya sekarang namanya Sam'an Netra Mulia, komunitas para tunanetra yang bukan hanya sekedar mewakafkan Quran saja, Quran Braille, tapi juga mengajarkan para tunanetra untuk bisa bahasa Arab, bisa menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Islam ya. Ustadz Ridwan Effendi juga teman-teman yang lain ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan program Penjoy, pesan enjoy. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara. Penghujung Di penghujung jam acara. setengah 12 ya, nggak kerasa ya. Kerasa Masya ya, Allah. kerasa. Oke, jadi buat Baraya yang menyaksikan melalui Instagram @barayakita.online, kemudian di Facebook Baraya Kita, Kayaknya huruf besar ya disatukan, kemudian juga dari YouTube Baraya Kita spasi official. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kita. Juga tadi rekan-rekan dan juga rekan-rekan AK dari Perpapindo, juga dari MC Jabar Juara, kemudian dari Pakci pemandu acara Kota Cimahi. Pakci ya. Kemudian dari MC Garut, kemudian dari MC Profesional Sunda yang sudah mendengarkan, terima kasih. Beberapa yang mendengarkan, banyak ya alhamdulillah. komunitas MC-nya. Nanti kalau saya butuh MC boleh ya. ke AK aja. Iya, nanti korinya saya pasti Ustadz Deden. Oh, siap. Untuk siraman rohani. Dan nanti pasti udah diliput sama Baraya kita. Harus. Nanti kalau ada acara komunitas nih, boleh banget nanti Baraya mau meliput ya, ataupun juga boleh nih kalau misalkannya mau buka-buka cari-cari berita positif dan inspiratif tentunya di barayakita.com ya. Di sana banyak banget info-info menarik yang bisa dibaca ataupun juga disimak, karena tayangan kita ini pasti tersimpan ya. Iya, betul. Tersimpan, nanti bisa diputar lagi kalau yang nggak sempat live-nya ketinggalan. Nah, bisa nanti diputar lagi aja ya, karena ada di Facebooknya Baraya Kita. Oke, kalau begitu terakhir kesimpulannya adalah baper bahwa perubahan, kesimpulannya adalah perubahan itu ada dalam jiwa kita dan ada bersama semangat kita. Segalanya kita yang menjalani dan kita hanya ingin setiap saat berubah ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Demikianlah pesan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram saya. Oke. @ustadz Dede Nugraha. Instagramnya, Facebooknya Dede Nugraha. YouTube juga ada sih ya, bagi yang mau kepo-kepoin boleh. UDE channel ya, UDE channel. Oke, dan kalau aku mah gampang banget. Apa itu? AK Ahmad K-nya 2, Ahmadin disatukan. Ada kok di Instagramnya Baraya juga ya. Ada ya. Dicari aja @barayakita.online ya. Boleh banget untuk minggu depan kalian bisa wargi Baraya semuanya. Baraya dimanapun berada, boleh komentar atau memberikan kritik saran mengenai Penjoy ya, boleh banget. Atau juga mungkin ada untuk topik minggu depan yang enak buat kita bahas apa kira-kira ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Akan tutup siang hari ini ya
Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di ruang dengar. Ruang dengar di barayakita.com ya. Terima kasih banyak untuk produser juga untuk seluruh staff dari barayakita.com yang tentunya sudah mensupport acara Penjoy ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi barayakita.com barayakita.com